Oke. Nah, berikutnya kita akan kita punya tadi directory /mnt. Kita punya CentOS DVD directory ini, di mana kita memount DVD-ROM ISO file kita, DVD-ROM dari Windows tadi, dari tempat dari host operating system. Jadi file ISO ini kita mount kita attach ke virtual machine ini, virtual machine CentOS 8 local DVD repository. Kemudian setelah di-attach, di-mount ke dalam CentOS DVD ini, directory CentOS DVD. Nah, sekarang saya mau CentOS DVD ini bisa dibaca melalui web browser. Dilayani, jadi otomatis saya harus membuat directory CentOS DVD ini menjadi bagian dari directory yang di-serve atau yang disajikan oleh web server. Nah, bagaimana saya lakukan? Nah, kita coba dengan cara cd/etc nginx. Kita akan mengubah nying configuration. Saya akan copy. Biasakan sebelum mengubah satu konfigurasi sistem, kita mengcopy dulu, membuat backupnya. Back original. Oke. Kita lihat di mana directory web directory-nya, location-nya. Root directory-nya atau htdocs directory-nya adalah user sharing XML. Oke. Saya akan membuat directory baru, root di /rv www. Oke. Dan yang lama akan saya comment. Oke. Kemudian saya akan cd/ saya akan lihat directory srv. Oke, ada directory srv. Make dir www. Oke. Saya tidak yakin dengan permissionnya owner dari www directory ini. Kita coba langsung lihat yang ini jalan oleh sorry. Saya melakukan kesalahan yang seharusnya tidak saya lakukan. Stop nginx. Systemctl stop nginx. ps ef grep nginx. Oke, teman-teman, saya akan jelaskan dulu apa yang terjadi barusan. Saya melakukan kesalahan yang fatal, yaitu ketika saya ps aux ini untuk menampilkan proses list semua proses yang berjalan di sistem ini. Seharusnya yang saya grab adalah nging, tetapi di sini saya pipe dan langsung saya ketikkan nging. Seharusnya yang saya lakukan adalah pipe kemudian spasi grab nging. Apa bedanya antara ps.aux grab nginx? Oke, masih ada dengan. Nah, ini saya juga lakukan kembali kesalahan saya. Apa bedanya antara grab nginx dengan saya ketikkan langsung nginx seperti ini? Bedanya adalah ketika saya grab nginx, saya akan melakukan filter output dari ps/aux ini. Saya hanya menampilkan yang mempunyai kata nging saja. Oke. Tetapi kalau saya lakukan adalah ps/aux atau seperti ini, ps/aux pipe nging, artinya untuk setiap output dari ps/aux maka jalankan nging. Jadi kalau saya punya output adalah 1000 proses saat ini, list dari seluruh proses,
AUX, saya akan coba lihat PSC-L. Nah, saya punya 95%, 95 proses, artinya untuk setiap baris yang ditampilkan dari PSAUX, saya akan menjalankan nging. Nah, ini seharusnya tidak boleh terjadi. Nah, ini saya ulangi kembali kesalahan ini. Teman-teman lihat ini, PS-IF, pipe nging. Ini seharusnya tidak boleh terjadi. Nah, untuk memperbaiki situasi ini, yang harus saya lakukan pertama adalah saya lakukan stop nging secara dengan sistem CTL. Saya stop dulu. Oke. Kemudian saya coba PSAUX, grab, NGINX, nging, masih ada. Nah, saya akan kill semua nging ini. Saya akan PSAUX, kemudian dash H secara hierarki. Oh, tidak ada. Nah, berarti saya akan kill semua nging ini. Kill. Oke, coba PSIF. Oke. Kill all atau kill dash 9 terminate. Teman-teman lihat ini nging ya. 11007. Ini dash H ini artinya menampilkan proses list secara hierarki. Artinya akan menampilkan induk dari proses di atasnya apa. Nah, di sini nging ini yang dijalankan oleh user root membuat proses baru namanya nging worker. Proses baru namanya nging dengan children. PID adalah 11008. Nah, parentnya adalah 11007. Yang akan saya lakukan adalah saya kill 11007 atau parentsnya, yaitu induknya. Setuju. Oke. Kita coba lihat. Oke, ternyata masih berjalan. Ya, sekarang kita kill adalah 11008. Kita lihat. Oke. Sudah hilang. Oke. Nah, ini teman-teman hati-hati tidak mengulangi kesalahan seperti ini. Ya, saya akui ini kesalahan saya dan kita sudah mencoba memperbaikinya. Oke. Sekarang kita cek kembali sistem CTL, status, NGINX. Oke. Kita coba start kembali NGINX dengan cara yang benar. Start nging, status. Oke, sudah jalan. NGINX, main PID 11036 oleh user nging. Kita coba lihat PS-AUX, grab, NGINX, nging. Oke, ini user nging menjalankan. Oke. AUX-H PS-IF. Ya, kita lihat tadi nging di mana? Ya, di sini. Nging, master process, root, ini children PID-nya nging. Oke. Nah, ini berarti directory www ini kita lihat juga apakah ada di etc nginx ngings.com, apakah ada default usernya atau tidak. Oh, tidak ada. Berarti kita tidak perlu mengubah directory ini. Directory www ini kita tidak perlu membuat ini menjadi milik siapa-siapa. Walaupun begitu, oke. vi/etc nginx. Ini kita sudah ubah locationnya untuk root directory-nya srv www. Oke. Nah, kita coba refresh di sini. Forbidden. Apa yang terjadi? Oke, kita coba troubleshoot. -f/var log nging error log. Apa yang terjadi? Index srv www is forbidden. Oke, berarti tidak boleh membuat indeks
berarti klien yang mengakses 192.168.0.50 berarti akan membuka direktori, membaca direktori srv www, tetapi www ini tidak boleh ditampilkan indeksnya karena karena konfigurasinya melarang untuk itu. Oke, kita coba lihat kalau kita tidak tampilkan indeks bagaimana. Ya, kita coba aja dengan kita buat sebuah file HTML. v index.html. This one repo. Jadi kan, oke. Berarti service kita ini berjalan memindahkan direktori location directory-nya dari lokasi web directory-nya dari user sharing HTML ke srv www ini berhasil. Hanya saja hanya saja karena isinya tidak bisa ditampilkan, tetapi ketika kita isikan dengan index.html ternyata bisa langsung dibaca. Berikutnya adalah kita punya tadi direktori mnt CentOS DVD. Saya akan link direktori ini ln ln-s link simbolik link /mnt CentOS DVD ke CentOS 8 di direktori www. Teman lihat, saya sudah membuat link baru CentOS 8 yang menuju mnt CentOS DVD. Kita refresh. Tidak perlu kita refresh, kita ketik aja CentOS 8. Enter. Forbidden. Kenapa forbidden? Kita cek lagi. Kita cek -f var log. Di sini semua logs dari Nging itu di sini. Access.log ini adalah semua informasi tentang log tentang koneksi yang berhasil. Adapun yang error adalah semua koneksi, semua request yang gagal atau yang bermasalah. Kita coba lihat, kita refresh. Sama, directory index CentOS is forbidden. Berarti kita tidak diizinkan untuk menampilkan isi directory atau menampilkan file dari CentOS 8. Berarti kita perlu mengubah parameter di dalam Nging supaya mengizinkan kita melakukan indeks atau menampilkan isi dari direktori CentOS 8 tersebut. Ya, kita coba man nginx. Apakah ada sesuatu tentang indeks di sini? Tidak ada. Coba kita lihat indeks. Tidak ada indeks. Tidak ada. Kita diminta lihat ke dokumentasi. Coba lihat di dokumentasi, kita buka nging.org and docs. Ya. Dokumentasi. Ada nggak tentang indeks? Cari indeks. Modul reference. Oh ya, ini dia. Modul Nging untuk HTTP auto index. Ya, kita baca. Modul Nging auto index. Nging auto index modul memproses request yang berakhir dengan karakter slash. Tadi kan kita mencoba di sini
CentOS 8 slash, betul ya? Dan produce dan menghasilkan directory listing, artinya isi dari directory ini ditampilkan. Usually pada umumnya, biasanya request ini biasanya request ke modul auto index ini terjadi kalau Nging tidak menemukan file index di dalam directory slash tersebut. Contoh file index itu apa? Contohnya seperti index.html, index.php, atau sesuatu yang bisa kita config di di konfigurasi dari Nging. Coba kita cek di Nging apa ada konfigurasinya. Index. Oke, berarti ini hard-coded. Hard-coded artinya secara default Nging itu akan selalu mencari index.html. Oke, tetapi di dalam directory yang kita punya tadi, di dalam directory CentOS ini tidak ada file index.html. Makanya kita menghasilkan error 403 forbidden ini. Oke, solusinya adalah mengaktifkan modul auto index ini dengan auto index on. Oke, coba kita atur konfigurasinya /etc nging.conf. Ini diletakkan di dalam location slash. Oke, location slash. Nah, ini seperti ini. Oke, kita ketikkan auto index on titik koma. Titik 2 write queue. Oke. Systemctl restart nginx. Oke. Sekarang kita lihat apakah bisa. Oke. Berhasil. Sekarang CentOS 8 kita sudah bisa mengakses dari web server. Langsung dari web server. Nah, nanti ketika kita punya virtual machine yang baru, ya kita tinggal menambahkan repositorinya, repo listnya menuju ke, kita arahkan ke IP address ini dan directory ini, subdirectory application stream dan base OS. Oke, nah, sekarang kita coba cek kembali apa yang sudah kita lewati. Kita sudah menginstal Nging, systemctl status Nging. Kita lihat, oke, ini sudah aktif. Kemudian kita lihat kita lihat firewall. Tadi kita sudah mengubah firewall, systemctl, firewall cmd, statusnya firewall kita, state, running. Kita coba cek zone info sama dengan public. Keliru. Kita lihat firewall cmd, tadi komennya apa ya? grep-i zone grep-i info. Firewall cmd help. Ternyata info zone. Firewall cmd info zone public. Oke, HTTP ini sudah ditambahkan di sini. Kenapa saya pakai info zone public? Karena saya tahu bahwa public ini adalah zone saya yang aktif. Oke, active zones public. Oke. Zone yang saya punya di dalam virtual machine saya yang aktif adalah public. Karena itu saya akan saya menampilkan info zone dari
zone public ini. Oke, sepertinya semua sudah oke. Sekarang kita coba reboot server kita. Kita lihat apakah setelah reboot akan ada masalah baru atau tidak. Coba reboot. Oke, root. Oke, kita coba akses kembali, refresh. Oh, connection reviews. Coba lihat SS listen TCP. Oke, port 80-nya tidak aktif, berarti kemungkinan ngengnya tidak jalan. Sistem CTL status Nginx. Oke. Nah, berarti di sini kita ada konfigurasi yang miss, berarti kita harus enable nging ini supaya saat reboot tetap berjalan. Kita komennya adalah sistem CTL enable. Oke, status, oke, sistem CTL start Nginx. Oke, sudah aktif. Kemudian cek firewall. Ini sudah bisa kita akses. Ya, sudah bisa. Firewall CMD info zone. Kita cek dulu. Get active zones. Public. Info zone. Public. Oke, HTTP. Oke, sudah kita betulkan. Kita coba reboot sekali lagi. Root, enter. Di sini di browser kita coba refresh. Sudah jalan. Oke, refresh. Oke, directory CentOS 8. Oke, image. Oke, bisa. Kita cek di status di server. Oke, sudah jalan. Info zone public. Oke, sudah selesai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sudah menyelesaikan panduannya tutorial kali ini tentang membuat CentOS 8 local DVD repository tanpa harus mengcopy isi DVD ke dalam virtual machine yang kita buat. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.